Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal yang paling utama sebagai manusia ciptaan Allah mesti mengenal definisi Tuhan, karena hal ini membuat kita semakin mendalam. Kalau kita mengenal siapa Tuhan itu sebetulnya, maka pasti kita akan banyak mengetahui dalil atau hukum-hukum dari Allah SWT. Jadi kalau diskusi ini tentang ketuhanan, saya sangat senang. Ya, apalagi saya berdiskusi dengan seorang pakar Kristen, Pendeta Rudi Yohanes. Beliau adalah seorang yang sangat memiliki wawasan luas. Jadi ini hal yang baik untuk kita membahas tentang ketuhanan ini. Di situ dulu, sampai di situ dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Dance. Engkau adalah seorang fenomena di tahun ini. Kalau tahun lalu itu MKC, tahun ini ada dua, Saipudin dan Cemumek ya. Dan saya sebenarnya ketika mendengar, wah ada seorang pendeta, dia menjadi mualaf gini-gini, saya nggak terkejut. Kenapa nggak terkejut? Karena harus digenapi 1 Timotius 4 ayat 1. Bahwa di hari-hari kemudian akan ada orang murtad dan ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Kalau itu nggak digenapi, maka firman Tuhan itu jadi batal ya. Jadi saya katakan kepada orang Kristen, kalian jangan marah ya. Kalau itu tidak ada, maka tidak akan ada penggenapan ya. Dan sekarang Pak Dance sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana baru tahu saya kemarin dari seorang dokter AA, itu Ardian Aldinta, siapa namanya? Ardian Aldinta, siapa ya. Jadi dia mengatakan kalau 2 kalimat syahadat itu artinya pengakuan sebagai kafir, sudah yang mau mengikuti Allah SWT dan Rasul ya. Terima kasih. Dan semoga Pak Dance sekarang sudah di dalam keislaman bisa mengenal Tuhan yang disembah dengan baik dan benar. Karena satu yang harus Pak Dance ketahui, banyak orang Muslim pun tidak mengenal siapa Tuhannya sampai detik ini. Karena banyak juga yang KTP, itu pasti ya. Kristen juga banyak Kristen KTP. Saya nggak tahu apakah Pak Dance dulu Kristen KTP atau Kristen sungguhan, saya nggak tahu ya. Nanti kan bisa tergambar dari diskusi kita ini. Dan ya semoga Pak Dance senang hidup di dalam keislaman dan betah, dan semoga dapat jalan keselamatan menuju surga ya. Ya semoga nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi, terserah mau dalam Zoom Muslim bisa, mau langsung kita berdua, mau dalam apa juga bisa ya. Kalau mengenai ketuhanan Yesus, kenapa saya memilih Yesus? Dari dulu saya katakan, saya memilih Yesus pertama satu, bahwa dia datang tidak membawa agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena ajaran tertinggi dari sebuah agama, pertama sekali yang diajarkan adalah kebencian. Jadi bagi saya, siapapun yang, kalau Yesus membawa agama, ajaran Yesus yang pertama adalah kebencian. Kenapa bisa demikian? Ya sebab ajaran pertamanya pasti bahwa seluruh pengikut Yesus menyembah Tuhan, yang lain menyembah iblis. Contoh, misalnya saya berdiri di pinggir jalan ini, saya tanyalah seorang, kamu agama apa? Bukan Kristen katanya, berarti kau penyembah iblis, karena itu ajaran agama kami. Ya demikian juga yang agama lain berkata gitu juga kepada Kristen. Kau agama apa? Kristen, kau penyembah iblis, kami penyembah Tuhan. Itu adalah bentuk kebencian. Maka saya suka dengan Yesus ini. Yesus tidak membawa agama tetapi membawa damai atau membawa kasih. Memang betul ada ayat mengatakan aku datang tidak membawa damai tetapi pedang. Itu ayat itu tidak bisa kita langsung linearkan begitu ya. Karena di sana contoh pistol, seorang polisi datang bawa pistol. Pistol itu tidak menjadi damai bagi seorang penjahat, tetapi akan menjadi damai bagi seorang yang tertindas atau orang-orang yang membutuhkan keamanan begitu ya. Jadi bahwa saya berterima kasih Yesus itu membuat ya dunia ini begitu indah dengan ada kasih. Maka kita lihat di mana ada orang-orang Kristen, di situ tidak ada, boleh dikatakan minim perselisihan. Kecuali masuk yang satu itu terjadilah perselisihan.
Ya, itulah hebatnya orang Kristen, mau menerima orang di luar Kristen masuk negaranya, diterima dengan baik karena ajaran kasih ya. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Nanti konsepnya kita gali lagi mengenai ketuhanan. Silakan. Ya, terima kasih Bung. Pada saat ini Anda telah menyinggung bahwa kenapa saya masuk Muslim. Pada dasarnya, Muslim itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Kata Muslim, orang pemuja Allah. Islam, penyembahan kepada Allah. Pemujian kepada Allah. Hidayah itu bisa saja. Anda mungkin suatu saat akan mendapatkan hidayah buat saya. Saya masuk Islam bukan dorongan orang lain, bukan seorang Muslim menginjili saya, tetapi saya tahu persis Yesus adalah utusan Allah, firman Allah. Kalau dia adalah firman Allah, maka saya harus ikuti. Dialah yang mengantar saya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya. Dan aku Yesus utusan. Berdasarkan itu, saya menganggap bahwa Muslim itu adalah agama yang baik. Batallah imannya jika tidak mengakui Yesus. Hal yang paling utama dalam Bible itu adalah mengakui Allah satu-satunya. Nah, ini searah dengan Al-Quran. Lalu, Lukas pasal 16 ayat 17. Yesus mengungkapkan mengekalkan Torah. Yeremia pasal 31 ayat 33. Pada hari-hari terakhir, aku akan menaruh Torah ke batin mereka dan menaruh pada hati mereka. Nah, ini mengungkapkan bahwa Torah itu kekal. Dan kekekalan Torah itu termuat pada Al-Quran. Kesimpulannya untuk mengikut Yesus itu harus masuk Muslim. Agama Yahudi saja mengakui tauhid, mengakui satu-satunya Allah. Lalu Islam juga searah dengan agama Yahudi. Jadi ada dua agama yang searah. Lalu selanjutnya, Yohanes pasal 13 ayat 14. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini diarahkan untuk mengikuti. Dalam perjanjian lama juga, membersihkan tangan itu bagian pembersihan hati. Dan itu dilakukan oleh Muslim, termasuk saya melakukan itu. Setiap hari saya melakukan sholat. Berdiri sholat saja, lalu angkat tangan. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang aku sembah. Dan menaruh dua tangan pada dada. Tangan kanan memegang tangan kiri. Ini berarti bahwa kita harus merangkul yang lemah. Biar yang merasa kuat itu memimpin yang lemah. Lalu start hendak menundukkan. Menunjukkan bahwa kita memulai pekerjaan itu hanya berserah kepada Tuhan. Lalu tunduk berlutut. Kepala menyentuh bumi. Ini menunjukkan Matius pasal 26 ayat 39. Allah mengajarkan cara berdoa dengan berlutut. Lalu selanjutnya Matius pasal 10 ayat 12 dan 13. Yesus menyampaikan salam pada saat yang masuk rumah. Dan ini semua dilakukan oleh
oleh Muslim. Bukan berarti Kristus tidak melakukan, tetapi ini merupakan satu kebiasaan yang harus terus-menerus. Dan selanjutnya, Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ini dalam kalender Yahudi itu 1 bulan. Jadi ada periodiknya. Ya. Lalu selanjutnya, Yesus disunat, Lukas pasal 2 ayat 21 22. Dan ini bukan hanya sunat yang dialihkan dalam sunat hati, tetapi ini janji sunat lahiriah. Abraham berfirman, Allah berfirman kepada Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, ini harus dilakukan turun-temurun. Lalu selanjutnya, Efesus 6 ayat 17. Rasul Paulus mengungkapkan kita harus memiliki ketopong keselamatan. Dalam bahasa Inggris, helmet. Dalam bahasa asli itu sebetulnya penutup kepala. Yesus sendiri masuk ibadah, dia membungkus kepalanya. Tetapi dalam kekristenan kalau masuk ibadah pakai topi itu dianggap penghinaan. Jadi apa yang dilakukan? Yesus itu dilakukan orang-orang Muslim. Lalu selanjutnya Kisah pasal 2 ayat 11. Waktu hari Pentakosta ada salah satu bahasa yang digerakkan oleh Kudus, yaitu bahasa Arab. Dan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu adalah rumpun Aramaik, termasuk bahasa Ibrani. Dan saya memiliki keyakinan Adam dan Hawa berbahasa Aramaik. Allah berbahasa Aramaik. Salah satu, sekali lagi saya katakan, bahasa Arab adalah rumpun bahasa Aramaik. Kalau saya tarik benang kehidupan, pasti ketemu penyembahan cara Muslim itu yang paling tepat, yang paling benar. Doa kita pasti tidak kesasar. Pada saat kita sebut Bismillah, artinya kita langsung kontak kepada Allah. Kekristenan menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ini adalah nama. Yesus adalah Nabi sebagai perantara. Ya, saya masuk Muslim, sekali lagi saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, termasuk mengikuti Muslim punya cara berdasarkan Bible. Untuk sementara sampai di situ dulu. Oke, terima kasih Pak Dence Dens Mumat ya. Saya senang sekali dengan ulasan Bapak yang itu menjelaskan bahwa Bapak tidak paham apa kekristenan. Dan Bapak, saya sekaligus sedih. Kenapa saya sedih? Dari dulu saya sedih karena kawan-kawan Muslim selalu berharap Yesus itu adalah nabi mereka. Tapi faktanya Yesus itu tidak bisa menjadi nabi mereka. Kenapa demikian? Isa bukan Yesus, karena itu sudah lain sejarah, lain orang tua, lain ibu, lain segala macamnya ya. Jadi tidak ada. Dan ajaran Isa hanya satu, yakni akan datang seorang nabi yang setelah aku yang bernama Ahmad. Dan kalau orang Muslim selalu saya tantang mulai dari almarhum Moko Ginta, hingga detik ini dia sampai mati di dalam neraka atau mana sekarang tidak bisa membuktikan nubuatan tersebut. Bahkan kemarin malam saya berdiskusi, tidak seorang pun bisa membuktikan di Injil mana itu terdapat, di mana Isa mengatakan, apabila kalian mengatakan Isa adalah Yesus. Di Injil mana yang mengatakan akan datang seorang nabi yang setelah aku yang namanya Ahmad. Surah 61 ayat 6. Karena Ahmad itu tidak ada ditemukan di kitab manapun selain Muhammad dan selain satu ayat itu saja. Mau dibuka Taurat, mau dibuka Injil, mau dibuka Zabur, mau dibuka Al-Quran, hanya surah 61 ayat 6 itulah yang berkata Ahmad. Kemudian, ya, terima kasih Pak Dance bahwa engkau sekarang sudah menggenapi 1 Timotius 4 ayat 1, bahwa di hari-hari kemudian akan ada orang yang meninggalkan ajaran Yesus, akan murtad dan ikut menyembah roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan Pak Dance sudah mulai mengatakan, saya kenapa alasannya mengikut Islam, mulai dari sunat. Pak Dance, kalau Pak Dance paham bahwa di Kristen itu sunat ada 3,
Yang pertama, sunat, maksudnya 3 syarat untuk bersunat. Itu terdapat di Kejadian 17 ya. Yang pertama itu adalah keturunan Abraham. Kalau Pak Dance merasa keturunan Abraham, silakan. Tapi koreksi dulu DNA-nya ada nggak dari keturunan Abraham. Ini firman Tuhan, tidak bisa main-main, tidak bisa diganti-ganti. Yang kedua adalah keturunan Buddha. Keturunan Buddha, ayat itu kan jelaskan bahwa mengatakan budak-budak yang di dalam rumahmu punya anak, itu pun harus disunat. Pak Dance silakan mengakui keturunan budak. Kami tidak masalah bagi kami. Memang budak tetaplah budak sampai kapanpun. Yang ketiga, itu di Kejadian 34, keturunan daripada penjahat kelamin. Penjahat kelamin, kalau nggak salah namanya si apa ya? Aduh, lupa pula aku. Baca saja Kejadian 34 itu, dia memperkosa si Dina, anaknya si Yakub. Maka saudara-saudaranya memaksa dia harus sunat. Nah, silakan Pak Dance juga sekarang pengikut, misalnya ya berasa pengikut penjahat kelamin dan harus disunat, silakan. Dan di situ dijelaskan setelah mereka disunat bukannya dapat perjanjian itu, malah dimusnahkan. Jadi hati-hati terhadap sunat. Kalau Pak Dance keturunan Abraham, sunatnya itu adalah sebagai perjanjian kekal bahwa dia adalah bangsa yang besar, bahwa dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau Pak Dance menjadi budak, ya seumur hidup kalian akan menjadi budak, itu tidak bisa diubah-ubah. Kemudian kalau Pak Dance sunat karena pengikut penjahat kelamin, maka percayalah, tidak akan ada keselamatan. Dia tidak berhak mendapat sunat itu sebagai jalan keselamatan, tapi sebagai syarat untuk dimusnahkan. Ya. Baca saja Kejadian 34 itu, ketika si Homer ya dan anaknya si lupa satu, pokoknya baca saya situ. Kemudian bahwa Pak Dance mengatakan, Yesus mengatakan Allah itu Esa di Yohanes 17 ayat 3 itu. Jangankan Yesus, iblis pun mengatakan Tuhan itu Esa. Mana mau iblis mengatakan, Tuhan kau ada 3, enggak ada itu. Iblis pun mengatakan hal demikian, baik di kitab suci A maupun di kitab suci B. Karena iblislah yang lebih pertama mengenal Tuhan daripada kita. Ya, itu fakta. Karena iblis awalnya dia diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Ya, sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau di dalam ajaran Islam, semoga Pak Dance nanti bisa membuka surah 7. Iblis itu pekerjaannya hanya menyesatkan orang. Iblis tidak pernah jadi jahat. Dia tidak pernah mengajari orang membunuh, tidak pernah mencabut nyawa. Itu bukan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis hanya menghalang-halangi jalan orang untuk kembali kepada Tuhan. Itu aja kerjanya. Maka saya sering bertanya kepada pendebat Muslim, siapa yang membuat kau mati? Allah katanya. Oh iya. Ngeri. Saya nggak ngerti Tuhan bagaimana ya. Kalau Tuhan saya ditanya, siapa yang membuat kau mati? Ada 2. Yang pertama iblis, itulah dosa. Upah dosa adalah maut. Yang kedua Tuhan atau Bapa. Kalau Bapa sudah membuat mati artinya menghukum. Siapa yang dihukum? Zaman Nuh. Semua manusia mati dihukum Tuhan. Yang kedua, ketika Ananias dan Herodes ditempeleng langsung ya. Jadi kalau Tuhan yang mematikan kita, artinya Tuhan sudah menghukum. Ya. Kalau sudah dihukum, apakah bisa ke surga? Enggak bisa. Itu pahami kalau kita mengenal Tuhan masing-masing. Nah, kalau dia mati dibuat iblis, apakah bisa ke surga? Bisa. Kan iblis yang mematikan dia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mematikan kita, artinya dia sudah menghukum. Kalau iblis kan tidak, itu hukuman iblis. Ya, jadi Tuhan nanti yang menghakimi lagi. Ya. Kemudian ini tadi panjang ya, saya bahas dulu mengenai sunat, sekarang mengenai berdoa. Ya terima kasih Pak Dance. Kalau dulu Pak Dance berdoa diperintahkan Yesus, masuklah ke kamarmu sesuai Matius 6, tutup. Ya. Sekarang saya nggak tahu Pak Dance ini berdoa apakah masuk kamar. Jangan seperti orang munafik berteriak-teriak. Orang Kristen itu indah. Berdoanya nggak perlu teriak-teriak, slow aja di rumah, slow. Ya, nggak perlu berkoar-koar di dalam rumah, Tuhannya mendengar. Ya, dan ya saya mendapat inspirasi dari Dr. AA. Dr. AA dia mengatakan, si Zulkifli mengatakan bahwa sholat itu 5 waktu dan ada rakaatnya. Si dokter bilang, masa saya mau bertemu Tuhan saya, masa saya mau memuji Tuhan saya, harus ada waktu. Di luar waktu itu berarti Tuhan tidak ada. Ini sangat-sangat ya mantap dan menarik ya. Memang betul ada ayat di dalam Al-Quran, tidak ada paksaan bagi orang untuk memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memeluk. Untuk meninggalkan Islam, hati-hati. Ayatnya banyak.
Bagi orang yang keterlaluan bisa dibunuh. Maka si Pak Dhani mengatakan, jikalau anak saya murtad, saya bunuh. Kata dia, daripada anak saya masuk neraka paling dalam, lebih baik dia masuk neraka paling tinggi. Ntar dulu, ini framing lagi, sebentar, moderator masuk. Enggak ada ajaran Islam begitu, Pak Rudi. Loh, ada kok. Gimana? Coba ditampilkan. Ya, nanti saya tampilkan. Ya. Dengarkan dulu saya bicara. Ya, ya nanti kita ditunggu ya, jangan ya. Framing nggak boleh. Ya, ini bukan framing. Ingat, murtadnya keterlaluan, ku bilangnya. Itulah yang saya bilang, si Rudi begitu modelnya. Ya, tenang aja kalian, slow. Ya. Kemudian, kalau yang lain standby, hanya moderator yang bertiga ya. Silakan lanjut. Nanti ya. Pak Rudi memberikan. Ya, aku berikan ayatnya. Hadisnya juga nanti ku berikan ya. Hadisnya itu banyak ya. Oke, saya carikan aja langsung biar tidak menjadi framing katanya kan. Sebentar. Ya. Ini kalau saya bicara pakai dalil. Kalian sebenarnya sudah tahu tapi enggak itu. Sama hadis ya, sahabat. Tadi kan mengatakan kalau keluar Islam harus dibunuh kan? Oh, putar rekaman. Kalau keterlaluan, ingat kalau keterlaluan. Putar keterlaluan rekaman. Mas. Ya, keterlaluan maksudnya menghujat, menghina. Nah, kamu jangan giring-giring kamu yang beropini, jangan. Saya tidak ada bilang itu, rekaman masih ada. Tapi KC Saipudin Ibrahim masih hidup itu? Kenapa? KC masih hidup? Ya, kita kan nggak tinggal di negara Arab. Emang hadis itu berlakunya di Arab saja? Ya, yang paling menerapkan ini adalah orang Arab. Coba kau di Arab. Jadi di Indonesia nggak? Di Indonesia nggak? Di Indonesia nggak berlaku ya, Pak Rudi? Orang Indonesia dia memadukan antara agama dan tradisi. Enggak, yang barusan ini berlakunya Indonesia, Pak. Di Arab saya bilang itu kan ada ayatnya paling. Ya kalau begitu kita berbicara di Indonesia ini kan orang Indonesia. Berarti ada ya, Nggak ada. Kenapa? Oke, saya bukakan. Itu tidak framing. Bahkan Pak Dhani bilang kalau anak saya murtad. Pak Dhani bukan penafsir, bukan siapa-siapa. Jangan ambil pendapat orang lain. Ya, tunggu. Sabar. Sabar ya. KC aman-aman aja di Indonesia. Ya, karena ada hukum. Ya di sana juga ada hukum. Emang dasar hukumnya Indonesia sama dengan dasar hukumnya sana? Beda, nah inilah ya inilah orang kalau kurang ilmu. Ya, sebentar aja aku bukakan tuh Iya, silakan. Sabar. Nah ini. Mengapakah orang murtad harus dibunuh dalam Islam? Aku buka ya. Sabar. Ini. Itu apa judulnya? Hadis apa? Sabar dulu lah, aku lihatkan dulu. Sabar ya. Ya. Tanya terus nggak keluar nanti. Sabar. Ini. Sebentar Pak Christian, Anda boleh standby? Nah ini. Coba buka sunnah.com 4059. Itu hadis apa? Perawinya apa? Ya, gitu, harus lengkap. Ya Anda dong yang buka perawinya. Nasai. Nah, hadis itu ada perawinya. Ya, dari mana ke mana, siapa yang menceritakan begitu, siapa kisahkan. Ya, hadis bukan seenaknya saja diambil dari mana ya, terus dijadiin hujah, nggak bisa itu, Pak Rudi. Ya, tahu, tenang aja. Ya. Sabar. Bukti banyak orang murtad sehat walafiat itu. Apalagi di Indonesia nggak boleh. Ya di Indonesia memang nggak boleh. Tapi kalau di Arab ya itu. Ya di sana hukum apa di sana? Ya hukum Islam lah. Ya iya. Hukum Islam. Makanya. Anda di Indonesia kan? Dengan hukum Islam, makanya. Ya kenapa Anda pakai itu kalau bukan di Indonesia nggak berlaku? Benar kan hukum Islam ada ya? Hukum Islamnya mana masuk Anda itu? Kalau yang seperti itu mana? Loh, tadi barusan kau bilang mereka di sana melakukan hukum Islam. Iya melakukan hukum Islam, tapi tidak membunuh. Bicara sama admin atau bicara sama si Danci? Enggak, ini harus dibuktiin dulu. Anda framing bro. Sabar, aku enggak berframing kok.
Ini adanya. Ya, sabar, ada itu. Slow lagi. Ini Oke. tanda. Hukum Islam itu nggak ada yang kayak begitu. Siapa bilang nggak ada? Hukum Islam itu tidak ada yang Jangan radikal. ngomong terus kapan keluarnya. Anda diam dulu kalau Anda nggak mau diatur, saya mute permanen nih. Jadi saya hanya moderator. Kalau ada ini di sini SOP-nya, kalau ada yang framing dia harus buktikan, Bang. Gitu loh. Ya kalau nggak mau di tersendat begini, ya mending nggak framing. Ya sabar, enak ini, sabar. Saya ditugaskan Dewan Suro sama Amir sebagai kalau siapapun moderator, siapa yang framing harus buktikan datanya supaya netizen tercerahkan itu loh. Sabar. Sabar ya. Sabarlah adanya. Lama amat, Rud. Ya sabar dong, aku sudah lama mengulas itu jadi lupa. Kalau begitu dipending dulu ini aja, nanti di akhir sesi ya. Lanjut dulu ya. Ini kelamaan nantinya. Ya, lanjut. sambil saya cari ya. Ya, jadi pending dulu. Lanjut. Siap. Tempat sampah nak, tempat sampah sayang. Aduh. Tolong diingat dong yang baru masuk Pak Agung. Lanjut. Ya, sekarang bahwa dia juga mengatakan bahwa ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya di Yohanes 13, maka itu sesuai dengan katanya ajaran Islam. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan membasuh misalnya membasuh kaki. Karena saya belum pernah menemukan ayat di Al-Quran Nabi Muhammad diperintahkan membasuh kaki pengikutnya. Karena Yesus kan membasuh kaki pengikutnya ya. Saya belum pernah lihat itu. Tapi kalau mereka mau sholat, membasuh kaki, ya itu ada. Tapi kalau dilakukan oleh Nabi kepada pengikutnya, saya belum temukan. Siapa tahu ada ya, bisa jadi ada. Tapi kalau saya belum temukan, apa boleh buat. Ya. Kemudian, kalau dikatakan bahwa ketika dalam sholat juga ada sujud, di mana Yesus sujud dan berlutut katanya kan. Orang Kristen melakukan itu, tetapi ingat, kami melakukannya yang namanya apa? Masuklah ke dalam kamar, kuncilah. Di dalam kamar saya sering berlutut, saya sering sujud, tengkurap seperti Yesus, bukan sujud saja, tapi badan menyentuh tanah kayak Daud. Ya, itu yang diajarkan. Kemudian kalau dibilang kalian mengikuti Yesus, Yesus memerintahkan dibaptis. Kenapa orang Muslim tidak ada dibaptis? Saya belum temukan itu satupun orang Muslim dibaptis, dan Yesus tidak pernah mengatakan kepada pengikutnya bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Maaf saja. Kalau Nabi Isa ya silakan. Saya tidak menggugat Nabi Isa, tapi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan itu, karena Yesus tidak mengenal agama Islam sampai kapanpun, ya. Dan kalau dikatakan agama yang benar itu hanya Islam dan itu jalan ke surga, ya silakan buktikan siapa orang Islam yang sampai ke surga. Kalau orang Kristen ada 2 Korintus 12 ayat 2, ayatnya jelas surga. Allah pemilik surga kenapa tidak mau mengatakan ya di surga sudah ada orang Islam? Kan gampang, nggak rumit. Tapi faktanya tidak satupun yang ke surga ya. Kenapa satu pun tidak ke surga? Karena Nabi Muhammad belum masuk surga. Karena dikatakan bahwa yang pertama masuk ke surga itu adalah Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh orang lain masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Kan begitu. Kalau kita lihat urutan-urutannya. Kemudian, kalau bicara tentang bahwa mengikut Yesus, itu memang harus memeluk Islam. Saya nggak setuju. Tapi kalau mengikut Nabi Isa silakan. Dan katanya bahwa Taurat abadi di dalam Al-Quran. Tidak ada Taurat di dalam Al-Quran. Yang ada tulisan Taurat. Isi Taurat di dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada tulisan Injil. Isi Injil di dalam Al-Quran nggak ada. Kalau memang ada isi Injil di dalam Al-Quran, Injil yang mana yang mau diakui orang Islam? Hanya satu kata yang bisa dikatakan, Injil Waraka bin Naufal. Karena di hadis Sahih Bukhari 3, memang dikatakan Waraka bin Naufal yang menulis Injil. Sekarang Taurat mana yang mau diakui Islam? Taurat Musa yang mana? Musa di dalam ajaran Al-Quran tidak sama dengan Musa yang diajari ke Bible. Di Musa di dalam Al-Quran itu mendapat wahyu itu di Gunung Tua, bukan di Gunung Horeb seperti di dalam Bible. Dan Musa Gunung Tua itu kan di Palestina.
Dia sementara dia di Mesir. Masa dia menyeberang Mesir berapa tahun dihabiskannya itu? Dari Mesir sampai ke Palestina. Ya kan di dekat gunung apa itu. Jadi banyak hal yang tidak sama. Musa di dalam Quran melaksanakan 9 tulah. Musa di dalam Bible itu 10 tulah. Musa di dalam Quran diasuh oleh inang pengasuh. Kalau nggak salah istrinya Fir'aun. Di dalam Bible putrinya. Jadi banyak kesimpang siuran ya. Bahwa itu tidak boleh disamakan. Biarkanlah tetap dua adanya ya. Di dalam Al-Quran dikatakan Musa menerima 2 buah luh batu yang berisi semua kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran plus mata Anda. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan Musa menerima 2 buah luh batu yang berisi semua perintah Tuhan. Padahal kalau di Bible hanya 10 perintah Tuhan. Bukan semua dan keterangan dan ajaran katanya ya. Jadi itu sudah berbeda. Jangan bisa dipersingkat Pak Rudi. Ini udah melebar kemana-mana nih. Tadi katanya nggak mau membahas Al-Quran dari awal. Loh, tadi kamu bilang di awal coba buka rekaman lagi dong. Kamu bilang bisa kalau di Pak Dance mengapakan ini itu. Oke ya, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Ini kok patah-patah di tempatmu ya. Siapa yang lagi siaran ini? Sorry. Jual Pikar Official. Udah patah-patah. Saya bisa Andi Selebes bisa. Andi Selebes. Ya, sebentar. Enggak, iya udah jelas Bun nomornya berapa. Yang bicara lagi, silakan. Silakan Pak Dance. Anda katakan bahwa Yesus bukan Isa. Anda tahu bahwa agama Muslim itu dia berpatokan kepada Yesus Kristus. Ada dalil-dalil yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, sebetulnya kata Yesus dan Isa itu sama. Karena dalam bahasa Aramaik, konsonan bisa berubah-ubah. Nah, mari kita lihat. Dalam bahasa Yunani, Yesu. Jadi ada I atau Y, ada dan S. Lalu kita melihat kata Isa dalam bahasa Aramaik. Ada huruf konsonan I atau Y dan S. Jadi Yesus dengan Isa dua-dua ada kesamaan huruf konsonan. Cuma berubahnya pada huruf vokal. Jadi memang begitulah ciri khas. Berdasarkan hal ini maka Yesus itu adalah benar-benar Isa dalam Al-Quran. Ya. Lalu selanjutnya, Anda katakan saya telah kesasar, telah salah. Anda harus tahu sistem kehidupan itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ada matahari, ada bintang, ada bulan. Jadi supaya genap ada Yahudi, Kristen, Islam. Selanjutnya, berdasarkan kisah para rasul, Gamaliel pernah mengungkapkan sesuatu yang berkembang itu berasal dari Allah. Seperti ada beberapa kelompok yang menyatakan dari Allah, akhirnya pemimpinnya tumbang dan pengikutnya tumbang. Demikian juga kalau Muslim itu salah, sudah lama tidak ada. Muslim berkembang. Satu-satunya agama yang berkembang di dunia. Dan Anda harus tahu bahwa pemerintah juga wakil Allah. Tidak ada satu agama di Indonesia ini yang tidak ada izin dari pemerintah. Demikian juga Kristen adalah bisa mengembangkan misinya karena ada izin. Kalau Anda katakan bahwa kepercayaan saya itu adalah salah, seolah-olah kita dipimpin yang salah itu. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena pemerintah kita itu sebagian besar adalah Muslim. Dirjen memberikan izin kepada Kristen. Sedangkan Dirjen itu di bawah naungan Menteri Agama Muslim. Kalau Anda katakan Muslim salah, Anda telah menghujat pemerintah kita. Jadi mohon diperhatikan admin, itu framing. Saya tidak pernah mengatakan Muslim salah. Anda katakan saya telah Oke. salah masuk. Tolong di stop itu, di stop.
Itu framing, tak perlu rekaman buka lagi, tak pernah saya katakan Muslim salah. Ya, Anda mengatakan saya masuk agama Islam, saya salah. Berarti Anda menyalahkan. Tidak juga ada ku bilang salah, itu framing. Lalu Pak Jokowi Ya. lagi konsen di sini. Oke. Sampai di situ dulu. Iya. Oke. Kalau bisa sih ya, fokuskan satu topik dulu gitu ya. Kalau bisa, ya habis Pak Rudi dulu ini saya kembalikan ke topik. Silakan Pak Rudi. Ini H2H ya, maaf Pak Andi, Iya, H2H iya. ya? Betul, Oh, betul. aku nggak boleh nanya, nggak bisa nanya kah? Standby aja dulu, mudah-mudahan di akhir sesi boleh tanya Iya, jawab. iya, iya. Ya, Baik. oke, terima kasih ya bahwa saya tidak pernah mengatakan Islam itu salah, itu framing ya. Kalau framing wasitnya harus adil dong. Tadi saya dibilang framing, nanti saya buktikan ya. Lagi saya cari. Kalau saya tidak pernah framing ya. Nah, sekarang Pak Dance bilang mengatakan ini saya tulis ya bahwa Isa adalah Yesus. Makanya saya bilang saya kasihan melihat kawan-kawan Muslim tidak percaya diri bahwa Isa adalah Isa. Tidak percaya diri bahwa Isa adalah anak Imran. Tidak percaya diri bahwa Isa itu adalah ponakannya Harun. Tidak percaya diri bahwa Isa hidup di zaman Nabi Musa. Tidak percaya diri. Ayatnya banyak yang mengatakan demikian. Jadi kalau Yesus adalah Yesus, kami bilang kami tidak pernah mengemis-ngemis bahwa Isa adalah Yesus. Tidak butuh. Tetapi kalau kalian kenapa harus Isa adalah Yesus? Itu pertanyaannya. Sementara kalian tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan. Tidak mau menerima Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu kalian tidak terima firman Allah menjadi manusia. Ya, saya tidak mengerti kenapa tidak menerima. Dan tidak menerima Yesus adalah juru selamat. Kalau kalian menerima Yesus juru selamat, maka yang diucapkan Nabi Yesaya 43 ayat 11 itu jelas bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Katanya akulah juru selamat, tidak ada Tuhan selain aku ya, juru selamat itu. Jadi kawan-kawan, biarkanlah Yesus adalah Yesus, Isa adalah Isa. Begitu Pak Dance sudah pindah ke dalam Islam, imani sajalah Nabi Isa. Jangan lagi berharap-harap kepada Yesus ya, karena bagaimanapun kami tidak rela. Kenapa? Kalau kami merelakan Yesus Kristus adalah Isa, maka rela nggak orang Islam mengatakan merubah surah 4 ayat 157? Pasti nggak rela. Ya sebentar ya. Ya. Karena hanya di surah 4 157 itu dikatakan bahwa Isa tidaklah disalib. Ya, kita harus menerima Isa tidak disalib. Tapi kalau tetap dipaksakan Isa adalah Yesus, oke, kami rela. Yang namanya Yesus Barabas. Hanya Yesus Barabas lah yang tidak disalib. Silakan ambil. Mau kalian bolak-balik, mau kalian jadikan dia terkutuk, mau kalian jadikan apa, silakan. Tapi kalau Yesus tidak bisa. Dan Pak Dance, saya heran ketika di Kristen. Apakah Pak Dance pernah membaca Galatia 1 ayat 8? Jelas dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya, jikalau ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, sekalipun itu malaikat, maka terkutuklah dia. Hati-hati. Kalau kalian tetap memaksakan Isa adalah Yesus, sesuai ayat itu, terserah kalian mau bilang itu dari Paulus, terserah kalian bilang Paulus penyesat, tapi itu iman kami. Maka terkutuklah orang yang mengatakan Yesus tidak disalib. Maka dari itu jangan kalian sama-samakan. Lebih baik Isa tetap Isa, Yesus adalah Yesus. Kalau tetap kalian paksakan, Galatia 1 akan berlaku bahwa itu terkutuk. Terkutuk apanya? Rasulnya, malaikatnya, terkutuk dibilang di situ. Apabila ayat itu sangat jelas. Jadi makanya saya bilang biarkanlah Isa adalah Isa, Yesus adalah Yesus agar tidak terkutuk. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya ini saya catat di komputer saya ucapan-ucapannya. Baru satu-satunya yang berkembang di dunia itu juga keliru. Semua agama berkembang di dunia karena ada kelahiran. Semua bahkan penyembah berhala pun berkembang di dunia karena ada kelahiran. Kelahiran itu faktor utama perkembangan. Kenapa? Begitu dia lahir kan tentu ikut bapak ibunya, ya. Dan setelah besar, kalau memang kita mau fair-fair saja, izinkan di Indonesia jangan gereja ditutup. Cabut semua SK Menteri 3 itu. Ya, bisa bebas membangun rumah ibadah. Ya, percayalah Indonesia hanya dalam 5 tahun sudah jadi mayoritas Kristen. Nah ini harus di stop lagi, framing lagi nih.
Boleh. Oke. Oke. Kan saya bilang jikalau. Boleh ya, boleh. Moderator harus luruskan nih. Yang ya, kalau gereja atau membangun itu tidak ada izinnya begitu, saya khawatir nanti gereja dibangun gak ada penghuninya. Karena ya jadi kalau tidak ada penghuni biarin saja, itu kan urusan orang Kristen. Bisa kalian jadikan itu sebuah kelemahan. Itu satu ya Pak Rudi. Kedua, kalau ingin menghapus itu ada mekanismenya, silakan. Ya, makanya aku bilang kan jikalau. Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Harus adil. Bagi moderator harus adil. Pak Agung sebentar, Pak Agung. Ini kan memframing jadi harus diluruskan. Saya tidak framing, saya mengatakan jikalau. Ya, kita mengatakan fair-fairan aja. Ya ini kenapa sih orang yang lain ngomong? Sebentar Pak Agung, lanjut. Biar nggak ngaco. Aduh, tambah banyak. Ini bisa diatur gak sih? Oke, saya lanjutkan ya. Udah, lanjutkan. Nah, makanya saya katakan, jikalau kita fair-fair, kenapa orang beribadah di Yasmin, ditutup segala macam? Kenapa orang beribadah di Bekasi, didatang-datangi? Ya biarkan saja, baru di Riau juga ada kemarin di mana dia ada di video-video itu. Ya biarkan saja orang menyembah Tuhan, masa dilarang-larang. Sedangkan di surah 22 ayat 40, Allah SWT sendiri menjamin orang beribadah di dalam biara-biara, gereja-gereja. Ada kalimatnya. Dan itu disamakan dengan orang beribadah di masjid. Jadi tidak bisa dirobohkan gereja atau masjid. Karena menurut ayat itu, saya nggak framing, saya buka aja ayatnya. Ya. Nah, sebentar. Pak Rudi, itu yang melarang ke gereja itu dilaporin polisi nggak? Saya nggak tahu, kami nggak suka lapor-lapor. Oh, berarti Anda pasrah dong kalau begitu, nggak ada perlawanan ya? Ya, urusan kami kan ikut Yesus. Urusan pembalasan kan urusan Tuhan. Ini kenapa kalau saya ngomong, saya moderator, ini hak saya. Kalau nggak suka silakan keluar. Potong lah. Moderator harus adil. Kalau nggak suka silakan keluar. Oh, enggak kedengaran ya? Iya. Waduh, sayang sekali. Iya. Oke. Juga ngomong. Lanjut. Apakah saya sudah boleh lanjut? Tunggu dulu sebentar, Pak. Ya. Satu lagi. Coba. Ya. Ini satu lagi biar jangan dibilang lagi framing, ini kubukakan surahnya ya. Surah 22 ayat 40. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan yang lain, itu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Jadi di sini Allah SWT mengenal 4 rumah ibadah, artinya mengenal 4 agama. Jangan kalian katakan tidak, Allah itu maha tahu. Ya. Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi kalau kalian merobohkan gereja, di dalam menolong orang yang menolong agamanya. Jadi di sini Allah mengatakan 4 rumah ibadah ini adalah 4 agama yang dilindungi Allah. Dan 4 agama yang dikatakan di situ menolong orang yang menolong agamanya. Artinya Allah mengatakan itu agamanya. Makanya diturunkan Taurat untuk Yahudi, Zabur untuk nggak tahu, Injil untuk Nasrani dan Kristen, biara-biara dan gereja, dan terakhir Quran untuk Islam. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjutkan sambil saya mencari yang tadi. Agak panjang dikit buat Pak Dance. Silakan. Begini, kalau bisa satu topik aja sih antara Yesus dan Isa biar nggak kemana-mana ya. Oke. Ya itu aja dulu. Ya, Siap. Pak Dance silakan kembali ke topik antara Ya, Yesus dan Isa saja. Silakan. Seperti saya telah sebutkan tadi, bahasa Arabic itu hanya membedakan vokalnya. Jadi kata Yesus Yunani, lalu Isa itu ada 2 konsonan. Cuman vokalnya berbeda. Jadi Isa dengan Yesus itu sama. Kalau Anda katakan Yesus bukan Isa, Anda keliru. Orang bodoh pun tahu Yesus adalah Isa. Lalu selanjutnya, Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita menggali dari bahasa asli. Bahasa Yunani artinya kurios. Kurios maskulin, femininnya kuria. Jadi kuria nyonya, kurios tuan. Jadi dalam Bible itu seharusnya roba tuan. Kalau ada kata Tuhan Yesus, itu Tuan Yesus, bukan Tuhan. Kenapa? Alkitab terdahulu juga itu menggunakan kata Tuhan, bukan Tuhan. Demikian juga ada Alkitab Saksi Yehova, tersebar di mana-mana. Itu
kata Tuhan dirubah Tuan. Nah, ini ada hubungan dengan bahasa Inggris, bahasa internasional. Lord itu dalam bahasa Inggris, Lord Yesus artinya Tuan Yesus. Karena pengertian Tuan itu etimologinya, ada seorang pakar kaya raya di Britania Raya, dia membuatkan roti lalu dibagi-bagikan. Sejak saat itu dia diberikan gelar penghormatan yaitu Lord. Dan sejak saat itu kata Lord dimasukkan dalam kamus bahasa Inggris. Jadi kata Lord artinya Tuan. Ya, lalu selanjutnya suatu ketika Yesus berdialog dengan murid-muridnya, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani mengurapi dia. Jadi pengertian yang diurapi seperti rasul-rasul yang diurapi, diberikan otoritas. Jadi Yesus diberikan otoritas dari Allah sehingga dia disebut perantara. Dia disebut utusan. Jadi Yesus sebetulnya adalah Tuhan bukan Tuhan. Untuk sementara sampai di situ dulu. Nah, ini aja dulu dibahas. Ya, kembali lebar ya, lanjut. Siap, terima kasih. Lagi-lagi saya katakan, ya, kalau saya tidak pernah mempermasalahkan dari segi bahasa, jangankan hanya dikatakan Isa, dikatakan pun itu Karpidol, saya setuju. Misalnya dibilang Karpidol adalah Yesus, saya setuju. Dengan catatan apa? Ibunya sama, lahirnya sama, bapaknya sama, semuanya sama, hanya perubahan nama. Contoh yang paling mendasar, mungkin Pak Dens baru masuk Islam, jadi nggak tahu. Bahwa Nabi Isa itu lahir di sebelah timurnya Baitul Maqdis, bukan di sebelah utaranya Baitul Maqdis atau di Bethlehem. Selatan, bukan di sebelah selatan, tetapi sebelah timur. Itu sudah berbeda orang. Berbeda tempat lahir sudah berbeda orang. Contoh KTP kita, kalau sudah berbeda tempat lahir nggak diakui lagi itu orang sama. Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Yesus lahirnya di Bethlehem di Palungan. Itu sudah berbeda, nggak sama. Kemudian ibunya Yesus Maria, bapaknya Yusuf, bapak duniawinya. Sementara Isa, ibunya Maryam. Maryam ini tidak punya suami sampai akhir hayatnya. Bukan sampai akhir hayat, karena tidak dijelaskan Maryam itu wafat atau apa, kita nggak tahu. Yang penting dia tidak punya suami, dikatakan di sana. Kemudian banyak lagi yang merujuk kepada berbagai perbedaan. Nabi Isa silsilahnya nggak ada ditulis di Al-Quran. Yesus silsilahnya jelas mulai dari Adam sampai ke bawah. Jadi orang yang jelas ya. Ada nggak yang menyiarkan lagi siaran ini karena di Zulfikar patah-patah di tempat gua apa ya? Kurang tahu pula ini. Saya. Di Titiwan Channel juga boleh. Utiwati Mena. Di Zion Channel. Ya, di tempat saya juga. Channel official, silakan. Tempat saya juga. Ya, tinggal pilih aja Bang Rudi. Iya, saya juga. Ya. Tunggu sebelum itu, yang Muslim di mana tadi? JTT Ono Channel official. JCC. Ya, One Channel official. Ono Channel. Ini apa? Ini apa? Ono Channel official. Ono. One. Oscar November Eko. One. One apa? One apa Bang? One apa Bang Wan? Ono Channel official. Oke. Jadi difokuskan saja nanti ya. Ya. Bahwa menurut Pak Dance sambil nunggu ya, itu Tuan Kurios gitu. Jadi sosok Yesus dulu, baru silsilahnya. Ya, gitu. Sosok Yesusnya dulu sama Nabi Isa-nya dulu, ya, baru ke silsilah begitu bertahap. Ya, lanjut. Oke ya, sorry. Kita patah-patah. Pak Dance menjelaskan Yesus itu siapa, Pak Rudi menjelaskan silsilahnya, jadi nggak kena gitu loh. Oke, lanjut sosoknya ya. Dulu, ya lanjut. Ya,
tetap pada konsentrasi kita Isa bukan Yesus ya. Kemudian kalau kita mempertegas bahwa Nabi Isa menubuatkan kedatangan namanya Ahmad. Yesus tidak pernah mempertegas atau menubuatkan kedatangan Ahmad, melainkan nabi-nabi palsu ya. Itu sudah berbeda. Maka aku bilang biarkan dua berbeda. Kalau kita paksakan itu adalah sama, itu satu hal yang tidak enak didengar ya. Dan kita tahu bahwa surah 4 ayat 157 tidak akan bisa dicabut. Karena itu jelas bahwa di sana Nabi Isa itu tidak disalib. Sementara kalau di dalam Bible dikatakan Yesus disalib. Kecuali Yesus Barabas. Dia digantikan oleh Yesus yang namanya Kristus. Diserupakan namanya. Ya, itu beda. Nah, sekarang mengenai Yesus Tuhan apa enggak? Kalau Tuhan datang ke dunia ini, siapa yang bisa larang? Enggak ada yang bisa larang. Suka-suka Tuhan. Kalau kita merujuk zaman dahulu, Tuhan datang dalam bentuk tiang awan, tiang api. Apa panggilan Musa kepada tiang awan? Tuhan. Apa panggilan Musa kepada tiang api? Tuhan. Apakah tiang awan, tiang api adalah Tuhan? Iya. Kok bisa? Karena Musa memanggilnya Tuhan sama tiang awan, tiang api itu. Oh bukan, Tuhan kan ada di sorga. Betul. Tuhan ada di sorga. Tidak mungkin si Musa memang Tuhan di sorga gitu. Enggak, kelamaan. Tuhan katanya sama tiang awan. Ya Tuhan. Tuhan katanya sama tiang api. Kenapa bisa demikian? Karena suara itu keluar dari tiang awan, tiang api. Sekarang suara itu keluar dari Yesus. Kenapa enggak bisa dipanggil Tuhan? Kan unik. Nanti Pak Dens, coba buka Al-Quran surah 28 ayat 30. Biar Pak Dens tahu. Di sana dari sebatang pohon keluar suara mengaku dia adalah Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Kenapa ketika dalam pohon orang tak banyak ribut-ribut? Ketika menjadi manusia orang ribut-ribut? Nah ini satu pertanyaan ya. Kalau dibilang, wah di situ kan kurios ini segala macam. Kalau kita merujuk Yohanes 20 ayat 28, Thomas saja mengatakan theos. Kalau memang harus itu. Kalau memang kurios dan ini segala macam, zaman dahulu belum ada tata bahasa. Zaman sekarang bisa jadi, sudah ada. Kalau dikatakan, wah itu dari Abdullah bin Abdul Qadir Munshi yang mentranslate, ya Tuhan jadi Tuhan. Maka seluruh kata Tuhan di dalam kitab suci apapun. Salah lagi itu Pak, salah lagi itu bukan. Halo. Salah Pak Rudi, jangan di-framing. Itu Muslim itu bukan. Yang Tuhan ke Tuhan itu Blake Decker, bukan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, bukan. Salah Pak Rudi. Itu dalam format bahasa Melayu, aku bilang. Aku nggak nanya. Iya. Itu bahasa Belanda itu dari Tuhan ke Tuhan, Blake Decker. Itu iya, tapi yang kutanya dalam bahasa Melayu yang mentafsir Alkitab pertama kan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Iya, itu itu mengizinkan pakai kata Allah. Beda. Ya, iya. Ya. Oh enggak, Tuhan ya. Udah lanjut. Salah kan? Ya, salah boleh. Ya, sorry. Oke, lanjut. Ya. Jadi itu terjemahan ya. Jadi kita pikir ya sudah. Nah, kemudian kalau dikatakan lagi di sini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke. Sekarang apakah juru selamat itu bisa manusia biasa? Tidak bisa. Ya, sudah jelas dibilang telah lahir bagi kita juru selamat. Di Matius, di Lukas dijelaskan juga itu ya. Dan kemudian di Yesaya Lukas 2 nomor 11. Ya, 11 dan 47 ada juga itu ya. Yo. Dan dibilang lagi di Yesaya itu juru selamat itu hanya Tuhan. Tak ada juru selamat selain Tuhan ya, enggak ada itu. Ya, terus masa kami percaya manusia jadi juru selamat? Kami enggak bisa, hanya Tuhan ya. Kemudian kalau mengenai ketuhanan Yesus itu nanti kita bahas terpisah saja. Karena saya harus menjelaskan sama Pak Den sini harus step by step. Silakan. Oke. Jadi tetap Rudi Pak Dancia mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi di sana juga ada kurios, terserah. Mungkin bahasanya yang dulu itu belum lengkap, mungkin bahasa sekarang dilengkapi menjadi Tuhan. Silakan Pak Dancia. Ya, dan Isa bukan Yesus. Ya. Oke. Baik. Betul. Yesus atau Isa Al-Masih adalah oknum yang spesial. Roh Allah di dalam dia. Bahkan juga dalam Al-Quran dia disebut rohullah kalimatahu. Dia adalah roh dan firman-Nya Allah. Karena dia adalah nabi. Dan kenapa dia disebut juru selamat? Penyelamat. Di dalam kenabian Yesus adalah roh Allah yang ditaruh di dalam Yesus. Kenapa saya katakan demikian?
Sesudah dia dibaptis, lalu burung merpati menyertai dia. Dan Roh Allah itu menyertai dia sampai dia pergi ke sorga, naik ke sorga. Roh Kristus juga masih tetap dikuasai oleh Roh Allah. Berdasarkan Kolose 3 ayat 3, kita di dalam kekristenan, manusia lama telah mati. Kita berada dalam manusia roh. Dan manusia roh itu di dalam Kristus. Dan Kristus itu di dalam Allah. Jadi Kristus adalah Tuhan dan Nabi. Tuhan bukan Tuhan. Memiliki otoritas Allah itu sendiri. Yesus bernubuat begini. Sebelum Abraham, aku telah ada. Aku yang awal dan yang akhir. Aku lagi gembala yang baik. Yang berbicara itu bukan kemanusiaan Nabi Isa atau Yesus Kristus, tetapi Roh Allah yang berbicara itu. Karena dia nabi, disebut nabi. Berdasarkan Ibrani 1 ayat 1. Allah berbicara kepada umatnya perantara lewat nabi. Allah berbicara kepada bangsa Israel, kepada rasul-rasulnya lewat Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Yesus itu adalah ciptaan yang utama berdasarkan Wahyu pasal 3 dan Kolose pasal 1. Ya. Dan roh-roh bahkan juga malaikat-malaikat itu adalah ciptaan. Termasuk Yesus adalah ciptaan. Walaupun dia disebut ciptaan yang terutama. Saya berikan contoh. Saya membuat kursi. Maka tidak mungkin kursi itu disamakan dengan saya. Kursi adalah manusia, manusia adalah kursi. Demikian juga semua ciptaan itu adalah ciptaan. Ya, saya berikan contoh. Roh Kudus masuk kepada 120 murid pada Kisah Para Rasul 2. Roh Allah menyertai mereka. Apakah mereka telah dikuasai Roh Allah disebut Tuhan? Tidak. Ya, kita kembali ke pengertian yang benar. Yesus bukan Tuhan tapi Tuhan. Bukan berarti meremehkan Yesus. Kata Tuhan itu ada ungkapan pengertian dia adalah pemerintah. Karena Roh Allah di dalam Tuhan Yesus, bukan Tuhan, Tuhan Yesus, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ini bukan peremehan ini, tetapi mengangkat supaya dia itu dikenal sebagai pemerintah di dalam dia. Nah, saya ingin menerangkan etimologi daripada kata Tuhan. Kata Tuhan itu adalah berasal dari Sanskerta. Anda bisa riset di Google. Tum dengan yang. Tum dan yang ini adalah roh atau oknum yang berada di surga. Nah, ini ada pengertian sesembahan. Itu berdasarkan Sanskerta. Lalu kita kembali pada Ulangan pasal 6 ayat 4. Ingatlah Israel. Kita kembali pada Ulangan pasal 6 ayat 4. Ingatlah Israel. Tuhanmu hanya satu. Jadi kata satu itu adalah Echad. Bahasa Ibrani. Echad, dim itu kesatuan. Jadi kalau kita menghitung Echad, Sanin, Salasa, dan seterusnya. Jadi itu tidak ada kesatuan. Tetap satu. Ya, untuk semua. Apapun dimanapun, jangan kendor. Bear Brand, bisa banget. Jadi tampilan di YouTube Bang Rudi itu berbeda sama yang lain gitu. Kalau nembak kan berarti sama tampilannya. Oke. Itu bisa ya ini kita ini mengedukasi loh kalau hal begini. Siap. Gitu. Oke, sudah Lanjut, ya. lanjut. Ya, terima kasih.
Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang ketuhanan Yesus ya, saya tadi ternyata Bapak ini sudah mulai terkontaminasi tentang kursi dan bangku. Kenapa sih Bapak dari Kristen tapi tidak ada ilmunya yang baru, malah memakai ilmu mereka? Pada mulanya adalah tukang kursi bersama dengan bangku. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Yang bisa dijadikan acuan yang ada di dalam diri kita. Ya, kenapa dibilang pada mulanya adalah firman? Bahwa Yesus itu mula-mulanya firman. Kenapa dikatakan aku adalah ciptaan mula-mula? Kalau kita melihat dari kitab suci orang Kristen itu, Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang Bapa di sorga ya. Kejadian 1 ayat 2 berbicara tentang roh Bapa. Kejadian 1 ayat 3 itulah firman. Kan dibilang berfirmanlah Allah. Kenapa dibilang ciptaan? Karena firman itu keluar dari dalam Allah. Ingat ya, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang firman itu adalah jadilah terang, itu firman. Kalau terang itu adalah objeknya yang sudah terjadi. Jadi orang banyak dikiranya terang itu firman. Bukan, berfirmanlah Allah. Itunya yang firman. Maka dikatakan dia ciptaan mula-mula. Kalau kalian mampu, nanti Pak Dens, coba gali lebih dalam lagi. Tanya dulu kepada sesepuh-sesepuh muslim ya. Tanyalah. Firman Allah itu berada di luar Allah atau di dalam Allah? Bilanglah. Ketika Allah hadir, firmannya sudah ada bersama-sama dia atau enggak? Tanyakan. Nanti saya ajari Pak Dens kalau ada waktu. Pernah saya WA itu yang Salom ya, 1199 belakangnya. Kita diskusi saja. Kemudian, bagaimana tentang ketuhanan Yesus? Ya, terima kasih, besarkan dulu gambar saya ya. Tujuannya apa? Saya mau ngajari Pak Den sini juga. Sebentar ini, mana tadi? Mudah-mudahan dia nangkap ya, mana ya? Kok nggak ada? Oh ini, sorry. Ini. Coba Pak Dens lihat ke layar Pak Dens. Sekarang Pak Dens ini aku lihat tidak ada gambarnya. Yang ku dengar hanya suara. Kemudian ku bilang, halo Pak Dens, halo Pak Dens. Nah, kan begitu. Kenapa aku membilang suaranya itu Pak Dens? Karena suaranya itu keluar dari Pak Dens. Karena suara itu sedang bersama-sama dengan Pak Dens. Maka suara itu adalah Pak Dens. Semoga paham ini dulu yang paling gampang. Itulah menjelaskannya. Sudah prakteknya ada di depan mata. Dan sudah juga, ini. Kemudian Pak Dens menampilkan wajahnya. Apa yang terjadi di situ adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Kemudian Pak Dens mengutus citranya. Yang tadi hanya suara, mengutus suara. Sekarang mengutus citranya. Dan nampaklah gambarnya Pak Dens. Apakah Dens mumet? Itu kok mumet? Mumek, oh sorry. Kok mumet pula? Apakah Pak Dens mumek ini adalah daging? Tidak, dia digital. Yang aslinya mana? Daging. Semoga paham Pak Dens. Apakah mereka ada dua? Secara materi mereka dua. Apakah mereka adalah satu? Ya, mereka satu kesatuan. Apa yang diucapkan digitalnya Pak Dens, itulah yang diucapkan dagingnya. Berasal dari dagingnya itu semua sumbernya. Tetapi mohon diingat, perumpamaan yang saya katakan ini bukan berarti saya Tuhan. Ingat saja. Jadi jangan dipaksakan juga nanti ya. Nah, sekarang kalau mengenai etimologi ini segala macam, kami tak urus dengan etimologi. Yang kami urus adalah fakta. Bahwa Yesus dikatakan dia adalah juru selamat. Dan di perjanjian lama dikatakan juru selamat itu hanya Tuhan, titik. Gak ada yang lain. Itu. Jadi kami tidak mau terjebak dalam ini. Meskipun itu kan menurut kalian. Kalau kami gali nanti tidak seperti itu ya. Oke, silakan Pak Dens, itu yang saya bisa sampaikan. Silakan. Oke. Seandainya saya memiliki ide, lalu saya berkata, dan kata-kata saya itu akan hilang percuma kalau tidak ada yang menulis. Mengerti nggak? Ketika kata-kata saya tulis, terciptalah buku. Apakah tulisan itu adalah dan jemumuk? Tidak, itu hanya tulisan. Demikian juga Allah berfirman, ditulis oleh para nabi. Apakah tulisan itu adalah Allah? Tidak. Dengarkan baik-baik, saya mengedukasi Anda supaya mengerti. Suatu saat siapa tahu Anda mualaf. Awal pertama
adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini memiliki pengertian bahwa firman tidak menjadi manusia, tetapi firman itu atau roh Allah itu masuk di dalam manusia. Oke? Anda perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa maksudnya firman bersama-sama dengan Allah? Berarti firman itu dikeluarkan oleh Allah itu sendiri. Dan firman adalah Allah. Maksudnya firman adalah Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu ada kepada Yesus Kristus itu sendiri. Kita buktikan ayatnya yang ke-14. Ayatnya ke-14. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa asli bukan manusia, tetapi daging. Harus Anda ketahui itu. Dan diam di antara kita. Jadi diam di antara kita berarti bukan di dalam Yesus, tetapi keseluruhan. Karena Yesus kan singular. Kalau diam di antara kita, kita jamak. Berarti bukan cuma Yesus dikuasai firman Allah itu, tapi semua manusia yang dekat dengan dia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak. Jadi kemuliaan yang diberikannya, siapanya itu? Kemuliaan yang diberikannya sebagai anak. Diberikan Allah kepada anak, sebagai anak. Jadi Yesus juga hanya diberikan kemuliaan. Kalau dia diberikan kemuliaan, berarti dia bukan pemegang otoritas itu. Tetapi otoritas itu hanya diberikan. Matius mengungkapkan, kepadaku telah diberikan kuasa. Ini perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti dia hanya diberikan kuasa. Ya. Tolong cermati baik-baik supaya Anda mengerti. Jangan Anda memutar-balikan, muter-muter akhirnya bisa menyesatkan banyak orang. Ya. Nanti kita kembangkan sebentar. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dens. Lagi-lagi saya lihat ternyata Pak Dens waktu di gereja sering duduk di belakang dan tidur. Kenapa saya katakan demikian? Lagi-lagi mengenai Yohanes 1 ayat 1. Pak Dens memikirkan sesuatu hal yang lucu-lucuan saja menurut saya. Ya. Ada orang bicara, siapa itu? Halo? Dimatikan dulu ya. Nah, Bapak ingin tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Bapak juga mengakui Yesus adalah juru selamat. Kalau Bapak tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, maka Bapak juga harus tidak mengakui Yesus adalah juru selamat. Maka Bapak tidak mengakui juga bahwa Yesus itu ada di dalam Al-Quran. Kan demikian. Biar dia tidak menjadi Tuhan di situ. Pahami dulu itu konsepnya. Nah, sekarang bagaimana ketuhanan Yesus? Yesus yang di dunia betul diberi kuasa. Pernah nggak Pak Dens membaca Keluaran 7 ayat 1 itu? Ketika Musa diberi sama Tuhan kuasa menjadi Allah, menjadi Yahweh bagi Fir'aun. Cuman itu hanya bagi Fir'aun. Artinya di situ suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan memberikan kuasanya menjadi Tuhan bagi batu itu, batu pun bisa jadi Tuhan. Suka-suka Tuhan, tidak ada yang bisa menghalang. Apalagilah kuasa dari firman-Nya sendiri yang berasal dari dalam dirinya. Di satu sisi Pak Dens mengakui bahwa firman Allah itu adalah Allah, putar ulangan. Putar ulangan. Sekarang Pak Dens bilang, bagaimana firman kalau dituliskan di dalam buku, apakah itu Allah? Itu tetap firman Allah. Pahami dulu. Apakah dia Allah? Iya, perwakilan Allah sekarang di bumi ini tidak ada lagi Allah datang. Perwakilannya apa? Hanya kitab suci itu. Contoh, Pak Dens mengarang buku. Apakah buku itu dikatakan miliknya Pak Dens? Iya, kepunyaan Pak Dens. Apakah tulisan itu suara hati Pak Dens? Iya, suara itu Pak Dens. Pemikiran Pak Dens? Iya, pemikiran Pak Dens. Apakah itu cerminan Pak Dens? Iya, cerminan Pak. Ya, maksudku ya. Dan tidak firman tidak bersama-sama dengan Allah, tapi firman bersama-sama dengan buku. Maka dinamakanlah kitab suci. Tetapi isinya tetap itu firman Allah. Tetap itu berasal dari Allah. Dari Bapa di sorga lah aku bilang, daripada bilang Allah ya.
Jadi pahami dulu konteks ketuhanan Yesus. Pak Dens, sebenarnya saya ingin bertanya sama Anda kalau Anda siap. Biar gampang kita melihat Tuhan itu bagaimana. Apakah sekarang Anda sudah memeluk agama Islam? Apakah Pak Dens bisa membedakan apa itu Allah, apa itu kalamullah, apa itu zat? Kalau mampu silakan jawab. Kalau tidak mampu saya bicara hal lain. Silakan. Ya. Allah SWT adalah sang pencipta. Kalam itu adalah Allah itu sendiri.